Halo semuanya, salam sehat. Perkenalkan saya Kristiani Opalia. Saya adalah salah satu peserta Latsar CPNS tahun 2021 BKPSDM Tapanuli Tengah bekerjasama dengan BPSDM Provinsi Sumatera Utara. Di video kali ini, saya akan memaparkan mengenai analisis isu kontemporer di unit kerja saya SMP Negeri 1 Kolang dengan pengampu materi Ibu Rita Clara MED. Isu kontemporer. Isu kontemporer itu apa? Isu kontemporer adalah suatu pokok persoalan yang terjadi pada masa sekarang atau yang menjadi trending topik pada masa ini, sehingga pemecahan masalahnya harus sesuai dengan kondisi saat ini. Beberapa isu yang sudah saya amati di unit kerja saya. Yang pertama, kurang optimalnya akses informasi dalam pembelajaran IPS secara daring di kelas 75 SMP Negeri 1 Kolang. 2. Minimnya jumlah siswa yang aktif dalam pembelajaran IPS di kelas 75 SMP Negeri 1 Kolang. 3. Kurang maksimalnya pemahaman siswa dalam pembelajaran IPS di kelas 75 SMP Negeri 1 Kolang. 4. Kurangnya minat membaca buku mata pelajaran IPS di kelas 75 SMP Negeri 1 Kolang. Dan yang kelima, kurangnya peranan orang tua siswa dalam mendukung anak-anak dalam mengikuti pembelajaran secara daring di kelas 75 SMP Negeri 1. Langkah-langkah yang digunakan untuk menganalisis isu kontemporer, yang pertama kita harus mengidentifikasi masalahnya, yaitu dengan cara yang pertama diawali dengan kata-kata yang negatif. Yang kedua, fokus dan lokusnya yang jelas, di mana fokus di sini isu yang kita angkat harus jelas dan lokus itu berbicara mengenai lokasi. 3. Pembuktian, dan 4. Mencari hubungannya dengan isu publik. Langkah yang kedua yaitu menganalisis isu dan dampaknya. Nah, kita bisa menggunakan metode APKL, di mana A itu artinya aktual, di mana isunya sedang hangat dibicarakan. P. Problematik, dimensi masalahnya besar. K. Kehalayakan, yaitu menyangkut hajat hidup orang banyak. Dan L. Layak atau masuk akal ataupun relevan. Nah, berikut ini adalah tabel mengenai analisis data dengan menggunakan metode APKL. Mana bisa kita amati di sini. Poin yang kedua yaitu minimnya jumlah siswa yang aktif dalam pembelajaran IPS di kelas 75 SMP Negeri 1 Kolang mendapatkan kriteria APKL yang paling komplit. Langkah yang ketiga yaitu menetapkan isu terpilih atau penetapan isu terpilih. Kita bisa menggunakan metode USG, di mana U itu urgensi, yang kedua S yaitu seriousness, apakah masalah tersebut berdampak yang serius untuk dicari pemecah masalahnya, dan G itu growth, atau kalau tidak kita selesaikan masalahnya apakah bisa berkembang dan berdampak besar bagi publik, seperti itu. Berikut ini adalah tabel dari analisis atau penetapan isu terpilih menggunakan kriteria USG, di mana kriteria USG ini adalah mencari skala prioritas. Nah, skala yang paling tinggi itu adalah 5. Di sini kita bisa amati masalah isu yang nomor 2 memiliki poin tertinggi yaitu 14, di mana minimnya siswa yang aktif dalam pembelajaran IPS kelas 75 SMP Negeri 1 Kolang yang menjadi isu terpilih. Jadi dengan demikian yang keempat, langkah yang terakhir yaitu menetapkan gagasan rancangan dengan isu minimnya jumlah siswa yang aktif dalam pembelajaran IPS di kelas 75 SMP Negeri 1 Kolang. Kegiatan yang saya lakukan yang pertama, merancang kegiatan sosialisasi ataupun diskusi mengenai pentingnya belajar kepada siswa. Yang kedua, dalam kegiatan diskusi dengan siswa dibuat agenda motivasi agar siswa semangat belajar, di mana saya memotivasi siswa supaya lebih bersemangat dalam belajar. Yang ketiga, memberikan reward atau penghargaan kepada siswa yang sudah aktif belajar supaya memancing peserta didik yang lain juga supaya lebih aktif lagi dalam pembelajaran IPS. Yang keempat, mengubah metode pembelajaran menjadi metode pembelajaran yang lebih menyenangkan. Dan yang kelima, yang terakhir, menghubungi orang tua siswa yang tidak aktif menanyakan apa yang menjadi penyebab kenapa anaknya tidak datang ke sekolah dan mencari solusi pemecahannya. Nah, begitulah langkah-langkah dalam menganalisis isu kontemporer yang sudah saya lakukan di unit kerja saya. Demikianlah hasil pemaparan saya mengenai analisis isu kontemporer di unit kerja saya.
Terima kasih dan sampai ketemu di video-video berikutnya. Horas Taptek!